Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa thumma qala aidan la in syakartum la azidannakum walain kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ghulam rohinatun bil aqiqah tuzbahu anhu yaumas sabi'ah wa yahluku ra'suhu wa yusamma. Sadaqallahu azim. Bapak Lurah Kelurahan Babatan yang kita hormati dan dirahmati Allah, para imam, karena banyak imamnya, khatib Bilal Garim dari berbagai masjid sekelurahan Babatan yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, wabil khusus Bapak Edi Gunawan sahibul hajat yang mengundang kita sini dalam rangka akikah atas Sinta Megawati putri beliau. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau melihat dari redaksi ayat-ayat yang ada, bersyukur itu sudah wajib hukumnya. Fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Ingat kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Berarti kalau kita tidak ingat dengan Tuhan, Tuhan tidak ingat dengan kita. Tinggal itu. Kita ingat dengan Allah, kita tidak ingat dengan Allah, Allah pasti ingat dengan kita. Cuma saya sering melogikakan begini. Kita setelah tamat SD baru ketemu setelah 30 tahun. Kita masih kenal dengan kawan kita tuh, dia tidak kenal kita lagi. Kata kita, apa kabar? Sehat, kata dia. Ya Allah, kata kita. Lah berapa anak? 2, katanya. Lah bercucung? Alhamdulillah lampat. Kemana 30 tahun ngilang? Aku ke Jawa, katanya. Merantau di situ. Kini, alhamdulillah balik ke Bengkulu nih. Itu. Di mana di Bengkulu? Di Bumiayu, katanya. Oh, sudah itu lama kita ngobrol, kita kan familiar. Dia nanya, maaf, awak siapa? Katanya. Astagfirullahalazim. Ati dedek. Itu. Kita kenal dia terbayang tak Tuhan model itu dengan kita? 5 kali Tuhan manggil hayya 'alas shalah, maju nyelot. Untung gara-gara Sambonila mati chip ini. Ini kadang-kadang marah Allah dengan kita. Itu kira-kira sesama kita, apalagi dengan, maka Allah katakan waskuruli wala takfurun. Bersyukur kepadaku, jangan ingkar. Apa upahnya bersyukur nih Pak Ustadz? Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi. Kalau Pak Edi Gunawan bersyukur, syukur itu untuk dia tulah. Kalau kita bersyukur, tidak Pak Edi Gunawan dapat kita tulah. Aku inilah bersyukur, Pak. Ada hasilnya, ada. Lain sakartum,
la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, nikmat ditambah. Kita bersyukur dapat motor 1 sehingga agak ringan biaya. Terus kita bersyukur Ustaz, nah terbeli motor 2. Kita tidak perlu lagi ngantar orang rumah lah ada motornya. Kita bersyukur ada kebun sebidang. Alhamdulillah ketekunan kita merawat kebun tu terbeli lagi sebidang lagi 2. Kita bersyukur punya rumah 1. Nah, terbeli lagi rumah 1. Jadi 2 rumah kita. Kita bersyukur bini 1. Lagi nah. Bini yang 1 tu lah makin soleha. Nggak usah nambah-nambah. Ini kita. Ini. Kelak seperti ceramah ustazah itu, ibu-ibu ternyata masuk surga tu gampang. Ikhlaskan suami kita menikah lagi, insya Allah ke jalan keluar. Jadi hati kita lapang. Alhamdulillah ustazah, saya lama nak cerita ini. Ada apa bu? Sejak ustazah ngomong mulai ini baru saya lapang. Kenapa? Saya 2 tahun nikah dengan suami ustazah, pingsan ustazah. Tidak segampang itu kita ceramah nih. Jadi kalau kita bersyukur untuk kita tulah, dimbas dari kita bersyukur Allah kasih nikmat. Perasaan aku masih muda begini inilah Pak Ustaz. Bersyukur terus ini nih. Bensin makin naik. Rezeki itu bukan duit, bukan jabatan, bukan harta aja. Umur 65 tahun tidak pernah kena jarum suntik kecuali suntik vaksin. Wela sehatlah tandanya. Umur 60 tahun masukkan benang ke dalam jarum tanpa kacamata. Wah masih elok berarti matanya. Lah itu rezeki lah itu tuh. Lah umur 70 tahun belum pernah terminum kapsul sebiji pun atau pil apapun. Cukup dengan wedang jahe. Selesai, sembuh, bersyukurlah. Nah itu segalanya rezeki. Ada orang yang rumahnya dekat masjid, berat yang ke masjid. Saya tidak ngomong lain, mohon maaf Pak. Depan masjid kami itu seberang jalan gitu. Sejak dibangun masjid itu sampai Isya ini tadi, azan tiap waktu, tidak pernah dia terinjak masjid itu. Sepele masalah, karena dia Kristen. Lah iya, maksud aku kan. Jadi itu. Nah maka kita bersyukur. Saya kalau diundang seperti ini datang, ngapo? Pertama kita belum makan dikasih kue. Orang kasih teh kita minta kopi dikasih kopi itu. Dikasih lagi ceramah agama. Nah, tinggal bapak-bapak dengarnya. Kalaunya pedas lah berasa pala kita. Kalaunya seru lucu kita ketawa. Padahal kita ngetahukan diri kita sendiri. Nah bagi saya ceramah ini sama dengan melempar bola ke tembok. Tang. Apa maksudnya? Mantulnya lebih kuat. Kita ngomong salat awak tidak semayang lah. Nah maka itu fungsinya ceramah. Cuma kadang-kadang orang nengok saya nih, maaf mantan gubernur, agak susah orang ngundang. Kenapa? Kami bingung Pak Ustaz, ngundang Pak Ustaz itu amplopnya macam mana? Ya Allah. Wallahi demi Allah saya tidak pernah mikir ke amplop. Nah itu. Isinya gitu. Jangan karena kita itu untuk urusan itu macam mana. Undang aja asal kita ada waktu, kita datang ceramah. Sebagai kenang-kenangan kita masukkan dalam YouTube nanti pacak kita tonton bersama. Saya pernah Pak diundang, begitu balik dikasih amplop. Saya buka isinya 50 ribu. Sekali itulah saya ngisi situ. Ini guyon Pak. Ini tidak serius, ini guyon aja nih. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang saya hormati, salam dan selawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gara-gara protokol galau nih. Ngecek ceramah panjang-panjangnya kan manjang nih. Belum ceramah, masih pembukaan. Itu. Bapak Ibu yang saya hormati, siklus hidup kita nih ada 7 atau 8. Kita hitung dulu. Pertama jadi bayi kita nih. Setelah itu anak-anak. Dari anak-anak jadi remaja. Dari remaja dewasa.
Setelah dewasa menikah. Setelah menikah kita statusnya orang tua. Setelah orang tua jadi tua. Setelah tua mati. Jadi 8 siklus hidup kita. Bayi, anak-anak, remaja, dewasa, menikah, jadi orang tua, tua, mati. Kalau saya nengok yang hadir ini, rata-rata posisi kita di posisi ke-6 menjadi orang tua. Ada yang sudah posisi ke-7 lah, posisi tua. Kalau sudah di posisi ke-7, ke-8-nya apa? Mati. Ay Pak Ustadz, ada solusi lain tak supaya tidak mati? Ada. Macam mana? Masuk lagi ke posisi ke-5, menikah lagi. Nah ini supaya tidak cepat tua. Nah ini yang akan kita uraikan malam ini. 8 itu. Kalau 10 menit cuman 80 menit itu. Saya janji insya Allah sebelum jam 1 acara kita selesai. Yang pertama, bayi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap anak yang lahir itu suci. Bahasa kita yang buruk tuh, anak yang lahir karena LKMD. Paham LKMD Pak? Lamar keri meteng dhisik. Itu. Ya. Kata orang Bengkulu anak kampang gitu. Tidak ada istilah anak kampang. Anak itu suci. Yang berdosa mabaknya. Itu. Seluruh bayi Pak, pas lahir tidak ada bapaknya. Ada tak ada itu? Ada. Siapa? Nabi Isa. Maknya Maryam. Cuman dulu, kini banyak yang nyontoh. Itu. Mana banyak kami nyontoh Maryam. Itu. Anak itu tetap suci dia. Itu. Hatta ya'raba anhu lisanu, sampai lisannya fasih berbicara. Nah, terhadap bayi-bayi ini ada tanggung jawab bapaknya, ada tanggung jawab orang tuanya. Apa itu? Akikah. Ya Sintan ini tidak bayi lagi Pak Ustaz. Kelak kita cerita yang itu. Nah, ngapa diakikahkan? Karena ada hadisnya. Kullu hulam, tiap-tiap bayi, anak-anak yang lahir, rohinatun bil akikah, tergadai dengan akikahnya. Maka ini harus ditebus. Apa tebusannya? Tuzbahu anhu yaumas sabi'ah wa yahluku ra'suhu wa yusamma. Pada hari ke-7 kelahiran anak itu dipotong kambing untuk 1 kambing bagi anak perempuan, 2 ekor kambing untuk anak laki-laki. Wahai Pak Ustaz, tidak terbeli 2 ekor kambing, awak anak lanang 1 ekor kambing sah hukumnya untuk anak lanang. Kalau kita kurang mampu, kami pakai sapi Pak Ustaz, boleh dikiaskan dengan kurban, silakan. Oh meleset Pak Ustaz, aku belum akikah. Ngapa? Gaek dulu saro. Masih kecil dulu masih ingat makan beras campur jagung. Itu pun sehari sekali, selebihnya ubi kayu. Macam mana nak akikah orang tua saro? Macam mana Pak Ustaz? Gugur kewajibannya. Ya ngapa Islam ni main Islam. Tidak ada Islam. Zakat fitrah tu hukumnya wajib. Kalau tidak dibayar, berdosa. Tapi kalau makan hari ini, nyari besok, macam mana nak berzakat? Makan hari ini, nak nyari besok, gugur kewajibannya zakat. Kita ngantar zakat dengan dia. Itu Islam. Nah maka selesai diakikahkan hari ke-7, boleh. Itu. Kalau ketika anak-anak belum sempat, remaja belum sempat, kalau dewasanya diakikahkan seperti Sinta boleh.
Sampai dia dewasa belum diakikahkan, kasih tahu. Kamu dulu belum diakikahkan, nak. Bapak belum sanggup. Siapa tahu kelak kamu jadi orang pacak ekonomi mampu. Siapa tahunya jadi tentera, jadi polisi, jadi pegawai, jadi DPR. Boleh diakikah sendiri? Boleh. Tapi jangan minta marhaban. Berat gendongnya. Kayak Sinta kalau nama marhaban. Orang pan gendong. Marah pula Joni kelak. Wayah luku rasudi, potong rambut cemarnya, rambut yang dibawa dari lahir tu. Wayu sama dan dikasih nama. Nah, nama yang indah itu nama yang mengandung doa. Itu Sinta Megawati. Sinta itu Dewi itu. Yang ada di film Brahmana. Megawati ini ya presiden itu. Dewi yang mengangkat derajat orang tuanya menjadi kepala negara. Itu kan doa yang baik. Jangan ngikuti film telenovela. Bapak Lukman, Ibu Siti Aminah, anak Stella Mercedes. Tidak pas. Ibu Siti Fatimah, Bapak M. Yusuf, anak Stefanus. Tidak pas. Carilah nama-nama yang bagus itu. Nah, ini ketika bayinya itu selesai itu masa anak-anak, masa bayi. Dirawat bayinya supaya dia terlindung, terjaga makanan, badan, hati, termasuk pendidikannya. Fase kedua, anak-anak. Anak-anak ini kata Rasul, rufi'a kolam an salas, diangkat pena Allah atas 3 orang. Kalau pena terangkat, tidak tertulis dia. Anis sobiyi hatta yablou, anin naim hatta yastaiqiz, anil majnun hatta yafiq. Diangkat pena Allah atas 3 orang. Yang pertama, anak sampai dia balik. Jadi anak-anak sampai balik itu tidak ada catatannya. Ya Allah Pak Ustaz, rugi anak saya 3 kali hatam Quran. Pak alonyo ke mak baknya. Anak saya hafal 3 juz Pak Ustaz, pahalanya ke mak baknya. Wah, anak saya dari umur 5 tahun Pak Ustaz. Umur 5 tahun lah 15 hari Pak Ustaz. Umur 6 tahun sebulan full, pahalanya untuk mak baknya. Anak saya hobinya mancing Pak Ustaz, kolam orang dipancing juga. Dosanya ke mak baknya. Bukan pahala baik. Nah, ini catatan tidak ada karena dia belum ngerti itu. Nah, maka anak-anak ini perlu diarahkan. Yang kedua yang tidak tercatat itu orang yang tidur sampai bangun. Mimpi naik haji tidak ada pahalanya. Itu. Mimpi bunuh orang tidak ada dosanya. Nah, yang ketiga, orang gila sampai sehat. Jadi kalau tidak dicatat dosa pahala, gila. Tidak ada dosa pahala kita itu. Nah, cuman balik ini yang menjadi masalah. Ketika zaman Nabi dulu umur 12-13 tahun itu lah balik. Zaman Nabi dulu. Zaman kini lauban rambutnya belum balik-balik. Lah tidak pernah nengok semayang kalau belum balik. Nah, ini orang sekarang yang berada. Nah, pembentukan di zaman anak-anak ini itu modal dasar pondasinya. Kelanjutan dari hadis tadi, hatta ya'raba anhu lisanu fa abawahu yuhawwidani aw yumajjisani aw yunasirani. Orang tua yang menjadikan anak-anak itu mau Yahudi, mau Majusi atau Nasrani. Nah, maka pendidikan anak ini penting. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang tuh Pak Lurah, Pak Imam, lingkungan kita ini luar biasa pengaruhnya.
Bisa jadi bapaknya tidak merokok, emaknya taat puasa Senin Kamis. Nih, begitu bapaknya lewat bermobil dengan bininya, ditengok, mundur lagi ya, mundur lagi ngapo? Mundur sebentar. Dengar. Tengok ke kanan pinggir jalan tuh. Tengoknya, san, anaknya SMP merokok san. Abang tuh kan, layo. La ilaha illallah. Apa tidak murka bapaknya? Asap rokok video batu. Nih maku anak. Siapa yang ngajam rokok? Kawannya, lingkungan bang. Tawari sekali rokok. Moro bapak aku bencong kau ni, awak lanang tidak merokok. Tidak bencong. Sekali tidak tembus 2 kali merokok. Batu lah. Saya ke aku dulu juga batu merokok. Batu ni 2 kali lah yang mulai lah lancar. 3 kali lah mulai. Pacak ngeluar asap dari hidung. Siapa yang ngajak? Lingkungan. Kita kadang-kadang kita manati, jangan bermotor. Nah yo, tamat SMA kelak ayah belikan nak motor merek apa. Asal jangan motor gede aja. Nak Honda, Suzuki, Yamaha, abang pilih aja. Jangan kini nak. Yo yang. Nih pas kita balik dari kantor, ada ohnya zigzag sen. Motor siapa? Motor kawan. Kita tidak ngajarkannya. Kawan yang ngajar. Mohon maaf Pak, ada anak SMP. Tapi lah sekitar 2 atau 3 tahun yang sudah lah. Di Jalan Jenggalu tuh, yang dari 8 Golop tembus ke kandang itu, 4 giginya ke batang mahoni itu. Iya dicabut pakai tang gigi itu. Mati Pak Ustaz lah, giginya menancap di situ. Motor-motor orang, anak tuh ninggal di tempat. Gigi itu dicabut pakai tang, nancap di batang mahoni gigi itu, saking kekencang. Ngapo? Nah ini dari mana anak belajar? Jadi jangan kaget kita tidak nyuruh motor anak tuh pacak motor. Ini lingkungan Pak. Ini yang kita ngeri sekarang ini. Nah perlu ditata ulang macam mana sebaiknya rukun tetangga tuh. Sebab ngapo? Anak tetangga tuh anggap anak kita. Anak kita juga tanggung jawab tetangga. Nah ada orang kita ngomong, kau merokok, ku kado dengan bapakmu. Itu kado kan kita kado anak kau tadi merokok di situ. Jangan ngatur anak orang weh. Belum tentu anak kamu lebih elok. Nih kata gitu. Harapan kita apa-apaan bela. Ada orang macam itu Pak. Semestinya di mananya merokok wak? Di situ. Ya Allah, tidak kuajarkan tua. Untung wak tegur tadi. Itu mestinya gitu. Jadi ada orang yang anaknya tidak bisa ditegur. Itu. Inilah rusaknya lingkungan kita sekarang ini. Maka anak-anaknya perlu pembinaan. Di rumah cukup disiplin. Azan, baknya sholat, maknya sholat, anak tuh sholat. Itu. Puasa disuruh puasa, ngaji disuruh ngaji. Di luar, tidak terkontrol kita. Biasa baik, bawa buku les, tahu-tahu main dia dengan kawannya, main PS. Tidak ngerti kita. Kata les itu. Ini zaman anak-anak. Maka perlu untuk kita, walaupun sudah diakikahkan, tidak ada jaminan untuk demikian. Itu kalau mak baknya taat. Apalagi mak baknya tidak taat, sembahyang tidak tahu, gelang belilit itu, kumis belepotan, puasa ida itu. Ini kita tambah lagi buren dengan anaknya. Nah ini perlu pembinaannya. Bab kenapa kayo miskin itu salah bahasa Pak. Pasangannya bukan itu. Kalau ketawa pasangannya betul menangis. Kalau sehat pasangannya sakit. Kalau susah lawannya senang. Kalau hidup lawannya mati. Kalau kayo lawannya cukup, bukan miskin. Di Al-Quran tuh lawannya cukup. Ngapo? Ada orang yang punya puso 4. Mobilnya ada, mobil bininya ada, mobil anaknya ada. Masih juga ngeleng. Leset. Ngapo? Sayang ada 2 lagi puso ini, mantap ini nih. Puso 4 masih juga merasa kurang. Berarti miskin beli itu. Kita punya motor 1. Lah habis kreditnya. Aman kita tidur, nyanyak kita tidur, nikmat kita makan, selesai. Kayolah itu namanya.
Nah, yang susah kita sekarang ini macam mana mendidik diri kita dan anak kita menjadi muslim yang taat. Sebab inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah tu orang yang bertakwa. Percuma Pak kita disegani orang kerana pacak berdukun, kenalah dibongkar oleh pesulap merah. Apa trik dukun itu? Ini. Tapi kalau orang itu taat ibadah, segala orang segan, termasuk malaikat, teko jin setan segan. Ada kisah anak muda, pas dia nak solat subuh, jatuh di tikungan. Ya Allah, katanya kotor pakaian. Balik lagi dia, berganti lagi pakaian, berangkat lagi ke masjid, jatuh lagi di tempat yang tadi. Ya Allah, alangkah licin jalan. Balik lagi dia, ganti lagi nih. Pas tempat jatuh tadi, ada datuk-datuk bawa lampu. Siapa ni tu? Aku nengok kalau 2 kali jatuh di sini. Datuk kesian katanya. Iya tu. Nak ke mana? Kata, nak ke masjid. Datuk bimbing. Diantar sampai ke masjid. Sampai ke masjid, kata anak muda, ayah tu kita ke masjid. Sebulan dah sampai. Datuk tidak masuk. Lah ngapa tu? Datuk kata, aku ni iblis, kata Datuk. Lah. Ngapa Datuk bantu aku? Tadi yang pertama jatuh tu aku yang jatuhkan, kata iblis, supaya kau jangan ke masjid. Nah, aku pikir kau balik tadi, tidak ngulang lagi. Kau ngulang lagi, seluruh dosa kau diampuni. 2 kali kau datang, ku jatuhkan lagi. Ku pikir jero kau. Balik, ngulang lagi. Kau ngulang lagi ke masjid tu, seluruh dosa mak bak keluarga kau diampuni oleh Allah karena punya taat. Anak yang taat itu. Nah, aku takut kau jatuh yang ketiga kali. Sebabatan ini dosa diampuni. Sedusun ini diampuni. Daripada model itu, aku antar pakai lampu. Iblis sebenarnya takut dengan orang taat. Tapi kalau kita tidak sembahyang, iblis tidak ngucap kita. Ngapa? Lah, kita sama. Kita lah iblis pula. Ya. Nah, ini tidak ada kebanggaan kalau kita punya ilmu tinggi. Walaupun kita tidak punya ilmu tinggi tapi taat beribadah, orang ngece aku. Entah gaya itu. Hidup kata kita pas-pasan tapi taat ibadah. Itu yang kita ingin. Nah, itu yang harus kita tularkan kepada anak-anak kita. Nah, setelah masa anak-anak, mulai masa remaja. Nah, ini yang rentan ini. Masa remaja ini cantik di dia, ganteng di dia, pintar di dia. Sulit kita, apalagi zaman kini. Tidak lepas dari gadget, tidak lepas dari HP. Luar biasa. Pengaruh HP ini luar biasa. Zaman cepat nian berubah. Sisi positifnya banyak kalau pacak dimanfaatkan. Tapi sisi negatifnya tidak sedikit. Zaman saya masih di SD dulu, TV-nya hitam putih. Kalau nak nonton itu berjalan sampai 2 kilo. Acara yang ditunggu tuh Safari. S-A-F-A-R-I, Safari. Kita sambut Edi Sud waktu itu. Sud, gambar TV miring-miring. Baliklah. Akil habis itu. Itu dulu. Kini TV selembar tembok tuh masuk nonton. Ngapa? Kita pacak nyetel YouTube tuh, acara apa pacak kita tonton. Kita tidak nonton bola malam tadi. Ulang lagi, syarat ulangnya ada. Sama kayak pertandingan malam tadi. Nah, ngapa kita tekan-kantuk tidak tidur? Nah tuh, teriaklah serang gol gitu kan. Nah tuh, nggak boleh itu tuh. Tidak perlu kita kutan kantil bawa Al-Quran kecil alimnya. Ada di HP itu 30 juz ada. Itu. Jangan suzon kepada orang, di masjid, lanang ini tidak ada etika, di masjid buka HP. Pas kita itu, ya ngaji dia. Nah, silakan. Ada orang yang dengan punya HP, dia punya penghasilan beratus berjuta. Itu tuh. Di fotonya gulai 4 macam. Ini gulai pakis guys. Ini jengkol campur pecel ubi. Ini rebung asam campur siputnya. Dan ini rambut gulai talas. Itu dalam kota bebas ongkir, luar kota cepat bangai. Laris. Ini luar biasa. Nah, kalau masa remajanya tidak terkontrol, sekolah tidak anda, agama tidak taat,
susah. Gitu. Nyetel ke situnya susah. Maka masa remaja ini perlu pengawasan. Apalagi kita yang di dusun-dusun. Untung kita tinggal di kota, Pak. Tinggal dekat kota ini, di mana masjid, di situ hidup TPQ. Sholat 5 waktu, hidup azannya. Di dusun, azan kedengaran seminggu sekali. Tidak ada lagi orang ngaji dari rumah ke rumah. Yang banyak pesta. Jangan kaget kalau kita balik ke dusun, disambut oleh anak kecil umur 5 tahun. Neng, kata, apa ini? Biduan malam tadi, Wak. Kata, oh, caca. Ngapa? Lah tiap hari pesta di dusun itu, organ berganti-ganti, turun dari sini, pasang di situ, di situ. Kalau muslim pesta, idak malam, idak siang, pesta. Berjoget bebas, awak motong karet orang, tapi berani nyawer. Itu nih. Kalau di kota nih kadang-kadang 5 kali dipanggil, ngapo? Lah balik, kata kawan. Orang dusun beda, Bu. Idak kan balik sebelum dipanggil. Itu. Lah ya. Saya pernah kaget, Pak, ngisi acara akikah lah, gitu. Di Kecamatan Titik, Kabupaten Titik. Bengkulu lah, dah saya sebut itu kan. Saya datang tuh on time, Pak. Tepat waktu. Undangannya tuh jam 10, jam 9. Saya datang jam 9 kurang 5 saya sampai. Ya Pak Ustadz, acara kita jam 10, tapi undang jam 9. Ya, itu tuh antisipasi baik. Ya, cepatnya kan Pak Ustadz ini datang. Lah sedang jadi jam mana balik lagi, ada usaha nih kan. Naik protokol, Bapak Ibu Pak Ustadz sampai. Acara kita nih masih lama. Kita isi dengan nyanyi. Saya langsung uzon, siapa yang bakal nyanyi ini? Lah tua-tua galau kan, umur-umur 60 itu yang datang. Biduan belum ada. Itu. Siapa yang bakalnya? Saya langsung, jangan dipanggil, saya malu. Dipanggil Pak Sianu. Naik gayanya ke panggung. Saya pikir, kemana gaya ini? Rupanya ke panggung. Saya pikir, apa pacak dia nih nyanyi? Begitu musik hidup, no, masih kau ingat sumpah janjimu saat pertama. No, bilang kena lagu kayak ni. Satu-satu datuk-datuk tu nyanyi, boleh lah. Cuma suruh ngaji, ngangok. Nah ini, itu yang kadang-kadang kita sedihkan itu. Makanya saya saling gurau tapi serius tu. Kalau di kota Pak, anak kita insya Allah bisa ngaji. Ngapa? Lah kan mau dititip ke di TPQ itu. Di dusun Pak, TPQ tidak ada. Juz amal lah tidak pakai lagi. Ngajinya tidak di rumah tapi di got, di jembatan. Pacak cuman 3 huruf seorang. Yang lanang baca lama-lama di got tu kan. Itu tada teta rada tera bada teba taraba. Tino ngaji pula rada tera bada teba lam datela rabalah katanya. Khatam situ. Lenang apa belampu tidak. Nah ini kondisi yang kita sedihkan tersebut. Ini masa remaja Pak tuh. Luar biasa, kita di kota diselingkuh, di dusun lah 2 lingkuh. Iya Allah. Teknologi lebih cepat di situ. Ngeri kita Pak. Itu. Anak, bapak sama baik. Ada anak-anak umur 10 tahun. Boleh lah kita tuh nyanyi di panggung, berani, bagus itu. Sungguh tega orang tua. Anak siapa lah anak yang nyanyi Terajana tadi? Gitu. Maknya, maknya yang nyanyi jera-jera tadi, maknya lah. Seberanak tuh penyanyi galau. Iya, terbayang dah kalau tengah malam bapak tuh sekarat maut. Apa yang dibaca anak tuh? Nyanyi malam terakhir, malam ini malam terakhir bagi upas itu. Ngaji dah baca lagi. Kalau masa remaja kita gagal, kita membentuk diri kita, susah lah. Nah maka disekolahkan.
Jangan dipaksakan Pak. Kalau nyedan tidak masuk pesantren, dipaksa masuk pesantren, nyo sekolah tidak berhasil, duit kita habis. Kita suruh dia masuk SMA, aku tidak. Ya, aku nak pesantren. Nak jadi apa? Aku pesantren. Kita paksakan masuk SMA, duit kita habis, nyo sekolah tidak beres. Kemana anak tu tidak arahkan. Nah. Nyo Tino nak masuk STM, biarlah. Weh kau ni Tino, apa haram Tino masuk STM? Tidak. Biarlah. Asalnya jangan jurusan bangunan be. Kalau nyu masang bata awak betina. Nah ini. Tapi kalau jadi urusan elektronik, urusan-urusan yang lainnya tuh, silakan lah. STM tuh dia tidak ada banyak jurusan itu tuh. Ini yang harus kita sampaikan. Ini. Setelah itu dewasa. Dewasa ini lah ngerti. Merah, putih, hitam, putih, senang, susah, saro. Senang lah paham dia. Maka ada pilihan. Untuk lanang cari jodoh, maknya nanyo cak mano bang. Amai dak pacak nyari, mak yang nyarikannya. Mama ku ngapo? Umur kau ni lah 27, mak nak bercucung. Ni kalau mak katanya kan. Tidak ada mete kau. Rupanya ada metenya di jalan Lubuk Sari. Apa? Pulau Sari. Ditengok ni nah fotonya. Cantik. Calon menantu mana entahnya ndak tidak. Kasih cincin ke temannya, itulah pasang cincin malam ini. Nah itu. Ini menikah. Boleh tak dijodohkan? Boleh. Tapi walaupun dijodohkan tetap usahakan ta'aruf. Apa? Harus kenal. Ngapa kali tidak ta'aruf? Kelak seperti kejadian mohon maaf di titik-titik Pak. Bukan di Bengkulu. Konon kabarnya Jogja. Lanang nih tiap balik dia kerja, Tino tuh balik dari kuliah. Lanang tuh senyum, Tino tuh senyum. Lanang Tino tuh cantik, langsing putih. Lanangnya tuh ganteng. Pikir lanang nih daripada lama-lama biarlahnya mahasiswa. Ditengoknya, oh ke situ dia. Dia lamar. Saya datang ke sini ini mau melamar anak bapak. Ini orang tua saya, ini ibu saya. Masya Allah, kata bapak tuh. Kamu serius? Serius Pak. Kamu kenal dengan anak saya? Kenal Pak. Kamu setuju untuk melamar? Setuju Pak. Alhamdulillah. Ya sudah. Itu. Kalau kamu sudah setuju, nggak ada lah mungkin masalah. Kami sebagai orang tua, ya meridhoi saja. Kapan akad nikahnya? Tanggal sekian. Lebih cepat lebih baik. Pas menikah, buzo hitam. Lah, kata calon pengantin, ini siapa Pak? Lah ini anak saya. Lah yang saya kenal itu langsing putih Pak. Oh itu anak kos di belakang. Lah itulah perlunya ta'aruf itu tuh. Nah itu langsung lamar-lamar Pak. Itu anak saya yang inilah. Siapa yang membatalkannya lagi? Orang tua maka perlu ta'aruf. Ini. Nah kalau kita metian-metian masuk gitu tuh, urung nanti bahayanya bagi perempuan itu tuh. Masa dewasa penting kita mencari langkah-langkah macam mana kita menentukan hidup ini. Saya ada dapat keluhan dari dosen itu. Ustaz, boleh curhat? Saya bilang, maaf ibu ini siapa nomornya belum terekam. Saya Pak Ustaz. Apa? Boleh main ke rumah? Saya bilang, tergantung. Tergantung apa Pak Ustaz? Tergantung ibu ada apa tidak. Ngapa? Kalau ada ibu kan enak cerita. Saya lebih senang justru kalau tidak ada ibu. Lah, kamu kan Tino. Iya. Ada apa? Main aku. Main ke rumah dia curhat. Saya lah 29 tahun Pak Ustaz. Bulan depan 30. Terus? Pak Ustaz, sampai kini belum nikah. Weh maaf Bu. Saya bilang, saya belum dapat restu dari orang rumah untuk. Wih saya dah nikah Pak Ustaz. Nah jadi apa ini? Jadi apa? Maksud saya Pak Ustaz,
Ngapo sampai model ini? Saya bilang, ibu kerjanya apa? Dosen Pak Ustaz. Oh my God. Lah ngapo Pak Ustaz? Kami lanang nih dengar kata-kata dosen tuh takut duluan. Ngapo? Woi gerot ibu tuh. Jangan cak itu Pak Ustaz. Sumpah kalau tidak. Saya bilang, tidak berani anak bujang tuh melamar dosen. Saya bilang kan. Maaf ibu. Lah kuliah S berapa? S3. Wah, saya bilang S3 doktor ibu nih. Iyo, nah tambah tidak berani lagi kami. Aku nih serius Pak Ustaz. Aku juga serius saya bilang kan. Barangkali ini kendalanya di orang tua kau. Nunduk dia. Nah, ada lanang nak melamar. Tapi orang tua nanya, kau S berapa? S1, anak kami ini S3. Mundur dia. Kau nak melamar lah pegawai? Pegawai bu. Berapa duit antaran? Ya kalau kami bu sebatas bantu uang dapur. Maaf anak kami ini dosen. Mundur dia. Inian kata Pak Ustadz. Nih kan. Ini kadang-kadang campur tangan orang tua yang terlalu menyulitkan untuk anak. Sementara diolah dosen. Dosen ini ngomong, aku biarlah nyekuli bangunan Pak Ustadz asalnya tak. Itu kau. Tapi mabak kau. Masa dosen bersuami kuli bangunan? Nyu yang idanda, bukan kau. Tapi itulah macam mana dak dengan orang tua. Nah, ini yang kadang-kadang kalau anak sudah mau menikah, biarkanlah itu. Datang yang melamar rambut sampai si la ilaha illallah, ngapo jabalan. Jangan nengok dari rambut itu tuh. Lah ini kadang-kadang itu. Ada orang tua yang inilah. Nak kau nak pergi. Nak surat, inilah surat. Berangkatlah. Nekat anaknya. Berangkat yang ikut lanang tuh pakai modal surat bahwa untuk walinya berwakil menikah, pergi ke Papua, merantau di situ, kerja di tambang emas, balik di Freeport tuh. Bandol emasnya sebesar tinju, orang buka pintu mobil dari kanan kirinya dari atas. Balik nengok emaknya. Siapa kata-kata? Siapa? Lah, siapa dulu? Ya Allah. Suami gagah pakai kopiah haji, temui emaknya. Mak bukan emak lah. Tak apa-apa bu, masalah itu. Ini besok rumah ini kita pindah. Ngapa? Sudah saya belikan ruko 3 lantai di situ. Jangan lupa KTP mama sang. Suruh dia ibu umroh. Kalau haji masih lama. Kan malu kita punya itu tuh. Ini kita kadang-kadang. Jadi tak bisa kita menentukan jodoh anak kita kalau dia nak gitu. Cinta kena ke Joni. Biarlah. Jangan sampai ada kisah dari Taufik Hasnuri itu. Maknya dia ngomong, mak aku nak nikah. Weh nak kata maknya. Kau ni masih kuliah. Weh daripada kau berzina. Oh jangan kata maknya. Nah kita lamar. Berjam-jam di mobil itu. Ya Allah nak. Ngapa mak? Lah jatuhan galau pisang ni. Lah lepas dari sisirnya. Saking ke lama berjalan. Jam berapa lagi? Baru setengah mak. Ya Allah. Sampai lah petang. Ada Tino nyambut sini. Mat kata maknya. Ngapa mak? Yang mana yang calon kau tuh? Lah yang salam dengan mak. La ilaha illallah. Ngapa? Di dusun banyak yang cak itu. Nyo tidak berjodoh dengan sedusun itu. Ini jangan kita matakan semangat. Ini dewasa itu waktunya mencari jati diri itu. Waktunya untuk kita bagaimana menentukan menikah atau belum, biarkan. Jangan dipersulit. Kalau menikah dengan mahar yang tinggi, itulah peluang orang banyak berzina. Anaknya sama enggak, tapi nak melamar orang tuanya butuh antaran tinggi. Nah, itu yang beratnya. Maka kata Rasulullah, sebagus-bagus akad nikah adalah orang yang memberi mas kawin yang termurah, bukan murahan. Mas kawin sendal jepit, berhenti nikah dengan lanang muda itu. Jangan minta viral baik, sendal jepit itu tuh apa guna? Tapi batas emas 3 gram wajar itu.
Batas misalnya mas kawin sekali umroh. Nah itu boleh, silakan umroh dia. Mas kawin seperangkat alat sholat dipakai. Ini seperangkat bayar alat sholat ini dipakai dah itu. Ini kenapa? Ini untuk mas kawin dulu, biarlah sebagai kenangan. Semayang ida itu tuh. Itu. Nah ini dewasa. Lalu menikah. Kita Islam ini punya cara. Mohon maaf Sinta dengan Joni, tukar cincin bukan pranikah. Masih tetap haram kamu berjalan berdua-dua. Maka yang ketiga, setan. Kalau Sinta dengan Joni duduk berdua, jangan kita jadi ketiganya di situ, karena kita setannya. Karena yang ketiganya itu setan. Maka berempat itu tadi, ada orang tua dari Hibrida, ada tua dari sini. Nah, orang sekarang sudah salah paham. Kalau sudah tunangan itulah sah. Sah apa? Basing baik. Sah tuh menikah. Ini hebatnya tuh. Orang Bengkulu menikah dengan suku Jawa. Kalau ke Jawa aman. Orang Bugis nikah dengan orang Padang aman itu. Orang Rejang nikah dengan orang Serawai aman. Nah yang agak susah ini, agak keberatan maksud saya, orang Jawa nikah dengan orang Medan. Ngapa? Turun derajatnya. Di Jawa dipanggil mas, sampai ke Medan jadi tulang. Nah, itu aja kadang-kadang. Nah itu aja. Maka kita menikah. Nah menikah ini, kata Kiai Nur Muhammad Iskandar, pemilik pesantren As-Siddiqiyah almarhum beliau ini, menikah itu sorone sak rendeng, senenge sak klenteng. Itu bahasa Jepang. Klenteng tuh biji kapuk. Senangnya menikah tuh sedikit, tapi rata-rata orang bahagia. Senang menikah tuh bagus, tapi jangan menikah terus itu tuh. Saronyo banyak, tapi meskipun banyak, itu tetap mempunyai anak turun sampai cucung piut. Ngapa? Karena ada Allah di antara mereka. Jadilah suami yang baik, jadilah istri yang baik itu. Karena kita menikah berdasarkan agama, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangga. Kita nih Pak, kita sholat, bini tidak sholat, berdosa gitu. Ngapa? Lah tidak beres sebagai pemimpin. Sekarang kita balik, bini rajin sholat, kita tidak. Berdosa juga gitu. Ngaku? Ayah awak pemimpin tidak sholat. Jadi satu-satu solusi, kita sholat, bini sholat. Mohon kepada ibu-ibu, kalau subuh tuh jangan sholat sendiri. Ini suami tidur, dibiarkan. Nyo sholat sini. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah berdoanya tengok lakinya. Neraka. Lah tahu dia neraka, bangunkan. Kalau masjid lah ngaji itu bangunkan. Iya, ayah, ayah. Kalau cak ini cara membangunkannya, insya Allah kedua-duanya tidak sholat. Maka carilah bahasa yang bagus itu. Ini. Menikah itu sulit kalau kita persulit. Berumah tangga itu susah kalau kita susahkan. Kalau kita nak senang tinggal, gulai tidak ada. Apa yang ada? Duit tidak ada. Hutang dulu. Itu. Lah banyak itulah gunanya. Kerja tidak ada. Kita cari solusi puasa Senin Kamis. Puasa kita besok bu, ngapa? Beras dado. Jadi selesai. Itu. Aman kita 2 kali seminggu. Ini itu. Bab bahagia rumah tangga itu bukan karena menu Pak Bu, tapi karena penyajian. Gulai daging ruso tapi cara penyajian tidak bagus. Makan apa jualan kita? Kata kita selatan pajuan tuh untuk binatang. Itu.
Bahasa Jawa, mah badok kono. Rara urus. Jangankan makan, minum model ini, Bapak. Enggak benar ini? Itu tidak lolos. Ini kasih contoh aja nih. Dengar badok, dengar pajuan itu nih. Tapi ketika suami ngomong, Bu, aku lapar. Ya Allah, ya. Ngapu ayah tak ngecedekati. Ngapu. Tinggal kerak aja lah. Biar lama. Kerak tuh jadi apa-apa. Tapi lah dingin. Masak mie, Bu. Untuk kuahnya. Mie kuah aja lah. Enggak, ayah makannya kelak. Iya, mie kan panas. Keraknya jadi lembut lah. Masak mie kuah. Siram ke kerak. Makan. Ya Allah, berkeringat. Ayah, kata bini kan. Kipas di mana nih kipas itu kan? Suaminya makan kerak sambal mie. Nah, aku bernyanyi, ya nyanyilah, dia kan. Sambil ngipas, bininya bernyanyi, rembulan bersinar lagi. Habis kerak tuh. Apa masalahnya? Penyajian, bukan menu itu. Ketemu suami pelit, nikmati, jangan ngedumet. Ini duit 2000, beli kacang kelak, beli garam kelak, beli tepung kelak, beli minyak kelak, beli cabai kelak. Yo, kata gitu. Makan siang kelak baliklah, ado galo tuh. Suaminya balik makan siang, lah siap makan, siap. Itu pesan nanti ado galo, buka lah, tutup dulu. Begitu buka, ada peyek sekeping. Ado galo garam ada itu. Tapi makan, itulah dapatnya 2000 tuh. Itu. Susah. Itu. Ini istri itu lebih luar. Tinggal macam mana kita mengemas. Kami lanang ini kadang-kadang suka gebak-gerubuk sebatas-batas itulah. Itu. Nah, kalau Tino nih hobinya ngomel itulah. Segalanya diulang-ulang itu tuh, panjang. Itu ngapa? Karena dia tercipta dari Hawa. Kalau kita ngomong Hawa, mulut kita tidak pacak ngatup Hawa. Lanang tuh dari Adam. Kalau dia ngomong Adam, mulutnya mingkem. Maka kalau ada lanang cerewet catino, salah keturunan. Jadi tidak ada perempuan yang tidak cerewet. Semua perempuan cerewet. Karena dia cerewet itulah maka anak kita jadi baik. Itulah posisi orang tua. Jempat, mandi belum? Wah, ngaji. Itu. Karena cerewet itu tuh. Coba kalian cerewet. Hai, jam 4:30, anak mama tidak mandi, baguslah. Tidak usah ngaji mak, tidak usah sana, itu. Jadi jabalan anak kita pula. Itu. Begitu maghrib tengok, takkan HP itu. Dari tadi main HP itu, belajar tidak. Marah ayah kelak tuh, diambil mamanya HP, nangis lah kau situ. Itu. Karena maknya cerewet itu tuh. Menengok dia kata, woi, anduk tuh di situ tempatnya ya. Lah sabar, kata lagi. Tiap pagi model ini sabar. Itu, jero suaminya gantung-gantung di situ. Itu ini. Karena cerewet itu akhirnya jadi disiplin galau. Tidak ada perempuan yang tidak cerewet. Lebih baik punya istri cerewet daripada punya istri pintar cari duit. Itu Bu. Lebih baik punya istri cerewet daripada punya istri pintar cari duit. Kalau punya istri pintar cari duit, nanggung gitu. Di mana kita sembunyikannya pintar nyari. Nah, itu namanya istri pintar nyari. Taruh dalam sepatu, tahu dia. Itu istri pintar cari duit namanya. Kalau istri pintar usaha, bagus. Itu ya. Jadi menikah. Terakhir, tua. Gitu. Namanya tua tuh la senja wal asr, demi masa innal insana lafi khusri, sesungguhnya manusia merugi. Asar tuh landak maghrib artinya. Nah, kalau landak maghrib tinggal gelap lagi. Umur kita nih makin lama makin dikit lagi stoknya. Sisa umur yang ada nih manfaatkan gitu. Kalau kita sejak menikah sampai sekarang belum serakaat pun sembahyang, itu ngotot masuk neraka. Ya, daknya ada selera Pak Ustaz. Orang tidak berselera sembahyang itu karena hatinya rusak. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samih. Macam mana cara Pak Ustaz? Paksakan. Gitu. Kalau kita sembahyang terpaksa itu batas sekali 2 kali.
batas seminggu 2 minggu. Kalaulah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, lah jadi nikmat kita sholat tuh dipaksakan. Ada orang lah tidak puasa, aku tidak tahan, tidak ngudut. Cemen itu. Ini kadang-kadang tuh ngapo karena tidak dilatih puasa. Siapa yang mati? Ngapo yang mati? Gara-gara puasa? Tidak ada itu tuh. Kalau yang mati gara-gara puasa lebih bagus, mati husnul khotimah namanya. Tapi karena tidak dilatih. Nah maka masa tua kita itu masa rugi. Belum tentu anak kita pacak membalas. Nah sekarang anak kita taat, anak kita patuh, kitanya tidak sempat beribadah. Nangis anak tu baca Yasin. Ala hazihinniyah khusus bapak kami Sianu bin Sianu Al-Fatihah. Nangisnya bermohon kepada Allah, bacaan Yasin sampai kepada orang tua. Sampai, tapi kalau kita tidak sembahyang, tidak pacak kita. Nah sekarang kita rajin solat, anak kita seorang tidak ada berdoa. Biarlah dosa bagi dia. Tapi kita sudah ada coupling untuk kita karena ibadah kita. Bukan beri solat itu mengajak kita ke surga, tidak. Tapi kebaikan Allah menyebabkan kita berhak mewariskan. Tapi kalau orang tidak solat, lah pasti tidak baik di mata Allah. Kalau di mata kita baik, baik bapak itu. Semayang enggak? Kalau semayang aku tidak ngurus itu. Tapi kalau baik, katakan baik di mata orang, tapi di mata Allah tidak baik. Nah, ngapo kita sulit? Nah, yang sulit itulah yang harus kita basmi sekarang. Bapak ibu yang saya hormati, lah kelar itu, tinggal mati aja lagi. Itu. Dari bayi kita ceramah, jarang ada ustaz ceramah macam itu. Nah, sampai ke mati. Kalau pacak kita tuh mati yang husnul khotimah, mati yang dengan kematian yang indah. Nah dari akikah Sinta ini tadi, sebatas itu hutang bapaknya gadai sudah ditebus dengan akikah itu tadi. Tinggal sekarang menjalani masa-masa yang rawan itu. Maka orang dulu ada istilah dipingin. Sinta jangan terlalu bebas keluar, Joni jangan terlalu kencang bermotor, karena masa-masa ini rawan itu. Penengokannya Sinta kalau itu kan. Itulah kan, ngapa cak Sinta tong numbur lah itu. Nah itu yang dikhawatirkan. Sinta juga seperti itu, nengok cincin tuh. Nengok cincin ada Joni, nengok cincin tertum ditumbur motor lah. Nah itu makanya dipingit tidak banyak keluar untuk menjaga jangan sampai pas tengok ngapa lebih ganteng dari Joni. Nah meleset. Itu Joni juga melihat, no ini abang gitu. Siapa? Adik kelas abang dulu itu. Jadi abang nikah dengan Sinta. Entahlah ya. Kalau tidak jadi aku siap bang. Nah meleset itu. Nah. Ini masa-masa yang rawan seperti itu tuh. Jangankan yang belum nikah, yang sudah menikah nih banyak tergoda. Itu nah. Hati-hati kita. Jangan ngomong kayak kita dulu, udah dipingit, kini dipingit. Karena memang masanya dipingit.